Sebelum dimakamkan jasad Komarudin 40 tahun korban kecelakaan maut di ruas tol Jagorawi disemayamkan sejenak di rumah duka. Istri dan anak korban tak kuasa menahan kesedihan. Usai disemayamkan, jasad korban dibawa ke TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Di TPU ini, selain korban Komarudin, juga dimakamkan dua korban lainnya, yakni Nurmansyah, 31 tahun, dan Agus Surahman, 31 tahun. Istri korban pun tak kuasa menahan sedih, bahkan hingga histeris, sesaat setelah jasad sang suami tercinta dimakamkan. Lantas apa kata keluarga korban atas musibah yang terjadi? Saya nuntut pokoknya. Saya tuntut sama Dani pokoknya. Harus datang ke rumahnya Dani. Masa bapak saya sendiri. Apa yang ibu ingin? Pokoknya saya harus, pokoknya ini aja sama keluarga saya. Saya orang nggak mampu mbak, saya orang nggak punya mbak. Saya tuntut anaknya masih kecil mbak, umur 2 tahun. Anaknya si Nurman. Saya nggak mau pokoknya. Saya harus selesaikan itu pokoknya. Harus Dani datang sendiri. Nggak perlu pakai wakil-wakil, saya nggak perlu mbak. Bukan ngadep Dani sendiri. Saya pengen tahu. Kalau perlu Dani ngadep saya suruh tahan dia. 17 orang menjadi korban kecelakaan melibatkan 3 mobil, yakni Toyota Avanza, Daihatsu Grand Max, Mitsubishi Lancer di tol Jagorawi kilometer 8 arah Cibubur Minggu dini hari. Kecelakaan ini melibatkan seorang anak di bawah umur putra musisi ternama. 6 orang tewas dalam kecelakaan ini dan korban lainnya menderita luka-luka. Sementara itu, Komisioner KPAI M. Ihsan kepada redaksi Topik Antv menyatakan, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya, maka polisi dapat menggunakan restoratif justice, sehingga anak diperlakukan dengan manusiawi sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak. Tentunya konsep tersebut menurut Ihsan adalah implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian laporan Tim Liputan Topik. Penyelidikan yang dilakukan tim gabungan Polres dan Polda Metro Jaya Minggu siang ini berlangsung selama 3 jam. Dari lokasi kejadian, petugas hanya mendapatkan 1 bercak bekas pengereman di lajur Bogor menuju Jakarta. Hal ini menunjukkan sebelum menabrak pembatas jalan, mobil sedan yang dikendarai DL sempat melaju miring dengan satu sisi mobil. Sejumlah bekas rem kendaraan lain juga ditemukan di lokasi kejadian. Dengan kerusakan yang dialami kendaraan, diduga kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi gini, makanya ini proses penyelidikan kita nggak bisa ngomong seketika ya. Jadi ini kalau memang kita lihat kecepatannya, mungkin kita hadirkan tim TAA, lapor, TAA untuk mengetahui kecepatannya nanti. Sampai bisa terbang, melampaui batril ini, ketabrak sampai terbang ke jalur yang berlawanan. Ini kecepatannya kita lalui, ya kita lihat dari tim TAA nanti. Berkaitan dengan tim lapor itu juga kita juga dibantu oleh tim lapor Mabes Polri. Yang ketiga nanti kita akan undang dari ATPM Mitsubishi untuk melihat kendala-kendala yang ada di kendaraan itu. Polisi masih terus melakukan pengolahan data dan fakta yang ditemukan di lokasi kejadian. Rekaman CCTV juga akan dijadikan alat bukti untuk melengkapi penyelidikan. Sebelumnya polisi juga telah melakukan pengecekan bangkai kendaraan di Satwil Lantas Kebon Nanas, Jakarta Timur. Dari ketika bangkai mobil sedan dan minibus mengalami rusak parah. Bagian depan mobil hancur, pintu minibus terlepas. 3 kendaraan ini kini dalam pengamanan polisi. Terkait kecelakaan maut di kilometer 8 tol Jagorawi yang menewaskan 6 orang penumpang, polisi menyimpulkan sementara penyebab kecelakaan diakibatkan pengemudi mobil Lancer berplat nomor B80SAL hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan hingga kini polisi belum menetapkan tersangkanya. Dan polisi juga belum bisa memastikan apa penyebab pengemudi mobil Lancer itu hilang kendali. Demikian laporan Tim Liputan Topik.